Halo semua, kami dari Divisi Karang Malaka akan memberikan pengetahuan yang lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan ekosistem terumbu karang. Ekosistem sendiri merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik, tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Karang dan terumbu didefinisikan menjadi dua kata. Karang yang merupakan hewan dari film Cinderella kelas Anthozoa yang menghasilkan kapur sebagai pembentuk utama terumbu, dan terumbu merupakan batuan sedimen kapur di laut. Karang terumbu merupakan karang pembangun utama struktur terumbu, dan terumbu karang merupakan ekosistem yang berada di bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau semacam batu kapur. Terumbu karang sendiri memiliki banyak sekali manfaat sebagai tempat tinggal, sebagai tempat berlindung, sebagai tempat mencari makan, dan memijah bagi ikan dan biota laut lainnya. Fungsi lainnya digunakan sebagai tempat penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Bisa juga sebagai tempat wisata maupun sebagai penghalang alami untuk melindungi pantai dari hembusan ombak. Tetapi kehidupan ekosistem terumbu karang ini terancam. Ia terancam oleh adanya global warming. So, what is global warming? Global warming atau pemanasan global adalah hasil dari amplifikasi proses alami yang terjadi di atmosfer yang disebut efek rumah kaca. Amplifikasi ini disebabkan oleh penambahan berbagai gas ke atmosfer sebagai akibat dari aktivitas domestik dan industri. Penyebab utamanya adalah karbon dioksida dan metana. Konsentrasi karbon dioksida telah meningkat sejak pertengahan abad ke-18, dan ini terkait dengan dua faktor. Yang pertama, perubahan penggunaan lahan, dan yang kedua adalah pembakaran bahan bakar fosil. Kekhawatiran banyak ilmuwan adalah bahwa gas rumah kaca mengganggu siklus radiasi matahari dengan bumi, menghasilkan tren pemanasan bumi. Ketakutan mereka adalah bahwa pemanasan dapat menyebabkan kepunahan luas spesies tumbuhan dan hewan, baik itu di darat maupun di laut, menyebabkan naiknya permukaan laut, berdampak buruk pada pertanian, dan meningkatkan keparahan dan frekuensi angin topan. Lalu, bagaimana global warming ini memberikan efek langsung terhadap kehidupan terumbu karang? Yang pertama, kenaikan suhu permukaan dapat mengakibatkan coral bleaching yang disebabkan oleh berkurangnya zooxantel pada karang. Yang kedua, terjadinya kenaikan muka air laut adalah masalah bagi kelanjutan hidup terumbu karang, karena terumbu karang tidak dapat tumbuh dengan baik di daerah yang terlalu dalam maupun terlalu dangkal. Yang ketiga, tingginya karbon dioksida di udara akan memicu perubahan derajat keasaman atau pH, sehingga mengganggu metabolisme hewan karang sehingga pertumbuhannya terganggu. Lalu, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi permasalahan ini? Solusinya antara lain, yang pertama adalah menerapkan hidup eco-living, meninggalkan single-use plastik, mengurangi berpergian dengan kendaraan pribadi, dan sebagainya. Yang kedua, memilih dan mengolah sampah berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, ikut berkontribusi dalam mereboisasi karang dan monitoring proses. Yang keempat adalah menerapkan ecotourism pada daerah wisata pesisir pantai. Hal tersebut mungkin merupakan hal yang kini dapat kita lakukan agar dapat mengurangi efek dari global warming terhadap ekosistem karang.